adik-adik yang dikasihi Tuhan, puji syukur karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Tuhan dalam kebaktian ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya Tuhan memimpin ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Kami mohon kiranya Tuhan pimpin dan sertai kebaktian pada pagi hari ini. Berkati Tuhan kami supaya kami boleh taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur kepada Allah kita karena Dia, Tuhan Allah yang rela turun menjadi manusia. Karena Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Untuk apa? Ya, untuk cinta Tuhan, karena cinta Tuhan bagi kita semua. Kita akan pujikan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit untuk kami semua.
penebus juru selamat dunia. Nah, adik-adik, itulah Tuhan yang rela lahir menjadi manusia, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Untuk siapa? Tentunya untuk kita semua. Nah, adik-adik, sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, kita akan berikan persembahan kita dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita akan pujikan Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Ku beri persembahan, ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami berkat-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan kami ini Bapa. Biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Dan sebentar lagi kami anak-anak-Mu juga akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk mendengar, belajar, dan memahami firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Pagi ini bertemu kembali dengan Kak Arwida yang akan menyampaikan perenungan pada pagi ini di dalam ibadah hari ini. Nah, di dalam ibadah hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan judul Sang Firman Menjadi Manusia. Sang Firman Menjadi Manusia, bacaannya terambil dari kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Oke, sebelum kita akan membaca dan merenungkan lebih jauh lagi, mari kita akan berdoa mohon pimpinan pertolongan Roh Kudus.
Tuhan, kami mengucap syukur pagi yang indah ini. Di dalam media sosial ini Tuhan telah perjumpakan kami. Dan biarlah di dalam media sosial ini kami juga merenungkan akan firman Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami. Sebab itu ya Tuhan, pimpinlah kami supaya kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami, dan mampukanlah kami melakukannya. Kami mohon pimpinan pertolongan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Karwida akan menyampaikan, membacakan dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Kitab Yohanes. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Inilah bacaan kita yang sama-sama kita boleh mendengar, dan sama-sama mari kita merenungkannya di dalam hati pikiran kita, terlebih kita melakukan dalam kehidupan hari lepas hari kita. Sang Firman menjadi manusia. Inilah tema kita pada pagi ini, dan Kak Arwida ingin menyampaikan suatu ilustrasi. Anak-anak, coba kalian pejamkan mata, atau kalian boleh menutup mata kalian seperti gini. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian bisa melihatnya? Melihat sekitar kita yang ada hanya gelap. Dan ketika gelap itu yang kita lihat seperti ini tuh, apakah kita memungkinkan untuk melakukan, katakanlah kita berjalan, padahal mata kita terbuka seperti gini, tapi gelapnya seperti mata kita ditutup gini. Apakah kita bisa melakukan sesuatu? Yang bisa juara loh. Yang bisa melakukan sesuatu itu juara loh. Jelas sulit ya
anak-anak, kita hidup di dalam suasana yang gelap, tidak ada penerangannya, pasti sulit. Melakukan sesuatu, nanti kebentuk, repot, susah. Sebab itu kita membutuhkan penerang atau penerangan, supaya lingkungan sekitar kita jelas, terlihat, aktivitas kita menjadi lancar. Pelajaran hari ini di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama menyampaikan bahwa firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Lihatlah Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Itu adalah suatu proses penciptaan. Allah menciptakan terang. Jadilah terang. Proses penciptaan yang awal itu dunia masih kacau balau, masih semburat. Tuhan menciptakan yang pertama adalah terang. Supaya apa? Kelihatan yang semburat sebelah sana, yang masih belum tertata sebelah sana. Nah, firman Allah, jadilah terang. Kitab Yohanes pasal yang pertama tadi, sang firman itu yakni Allah sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, anak-anak, ketika kita belajar dan menyadari bahwa sang firman itu adalah Allah sendiri, artinya firman itu yang menjadi penerang dalam hidup kita. Di dalam sang terang, maka kehidupan kita pun menjadi lebih lancar, tidak susah kalau seperti di dalam gelap tadi. Kita membutuhkan penerangan, yaitu di dalam Yesus, yang sebentar lagi akan kita rayakan dalam Natal. Sang firman itu Yesus yang menjelma menjadi manusia. Di dalam Yesus ada hidup, dan Yesus itulah sang terang kehidupan itu. Maka anak-anak, ketika kita menjadi dekat, kita mendekat kepada sang terang itu, artinya kita tidak jauh. Kita mendekat kepada Yesus itu supaya apa? Supaya jalan hidup kita menjadi lebih baik dalam hidup terang. Kalau di luar Yesus, kegelapan yang ada, kita mau jalan kemana? Susah. Ilustrasi yang Kak bisa sampaikan tadi, bagaimana suasana sekitar kita menjadi gelap jika kalian tidak hidup di dalam sang terang, hidup di dalam Yesus. Nah, anak-anak, pagi yang indah ini, firman Tuhan sungguh indah. Bagaimana sang firman itu, sang terang itu, yakni Yesus itu, mengajar kita bagaimana kita bisa hidup. Sang terang itu di dalam hidup itu, dalam Yesus Kristus, tidak jauh, dekat. Apa maksudnya Kak Arwida dekat? Dengan belajar firman Tuhan, dengan melakukannya,
kita hidup di dalam terang. Kita akan hidup di dalam terang yang lebih baik. Kita sama-sama belajar. Sang terang telah datang. Bagaimana kita boleh menempatkan terang itu dalam hidup kita? Tempatkanlah terang itu di dalam setiap perilaku kita, pikiran kita. Anak-anak bisa hidup dalam jalan yang baik. Sebab sang firman, sang terang itulah yang punya kita, si empunya kita. Ulangan pasal 30 ayat 14 sebagai penutup, Kak Ada ingin bacakan ayat hafalannya, yakni Ulangan pasal 30 ayat yang ke-14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Firman itu, sang terang itu dekat, yakni untuk dilakukan. Dan Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Mari Kak mengajak untuk melakukan hidup di dalam terang, dalam pimpinan sang firman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saatnya kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini sudah usai, tapi kasih Kristus, cinta Kristus kepada adik-adik semua, kepada setiap kita tidak akan pernah usai. Nah, kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa, dan kita akan lanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati kami setiap anak-anak-Mu supaya kami mampu melakukan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mohon sertai perjalanan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Kami percayakan hidup kami kepada tangan Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.